Baik, materi yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintah secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan kepada masyarakat. Nah, kita masuk pada tujuan utama dari sistem informasi kesehatan ini adalah yaitu untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, meningkatkan pengambilan keputusan klinis yang tepat, mengurangi biaya dan risiko medis, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian, sistem informasi kesehatan ini juga memiliki beberapa tujuan khusus, seperti yang pertama yaitu mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi kesehatan pasien dari populasi secara elektronik untuk memfasilitasi pengambilan keputusan klinis dan manajemen kesehatan yang tepat. Nah, contohnya itu adalah seperti penggunaan rekam medis elektronik di mana itu digunakan untuk menyimpan data medis pasien seperti riwayat penyakit, hasil lab, resep obat, dan jadwal konsultasi yang di mana itu mudah diakses oleh tenaga medis. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan dengan mengurangi kesalahan manusia, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan aksesibilitas informasi kesehatan. Contohnya yaitu seperti untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja ini, serta untuk mengurangi terjadinya human error, maka diperlukan implementasi secara elektronik. Nah, salah satunya adalah seperti aplikasi Spira, Simpus, dan SimRes yang mencakup RME yang dapat menyimpan data medis pasien. Kemudian ada tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan pengalaman pasien dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang kesehatan mereka, serta memudahkan koordinasi dan kolaborasi antara penyedia pelayanan kesehatan. Nah, contohnya itu dalam meningkatkan kesehatan pasien, yaitu perlunya dilakukan secara transparan. Artinya, pasien mendapatkan informasi mengenai status kesehatannya. Contohnya adalah penggunaan mobile JKN. Nah, Pak, di sini pasien dapat membuat janji temu untuk konsultasi dengan dokter, serta pasien dapat melakukan konsultasi online lewat telehealth. Nah, kemudian tujuan SIK yang terakhir yaitu mendukung pengambilan keputusan strategis dan manajemen kesehatan dengan memberikan informasi yang tepat tentang masalah kesehatan masyarakat, tren, dan kebutuhan kesehatan. Nah, contohnya adalah data yang dihasilkan oleh SIK ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan klinis, tetapi juga dapat digunakan oleh pengambil kebijakan, yaitu untuk menganalisis tren kesehatan masyarakat, perencanaan intervensi medis, dan pengelolaan sumber daya kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai data, informasi, dan indikator kesehatan. Nah, data itu sendiri mempunyai arti yaitu informasi yang faktual, merupakan fakta-fakta atau gambaran-gambaran yang didapat dari eksperimen atau survei yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan atau penyusunan kesimpulan. Nah, dalam statistik, data ini adalah himpunan angka-angka yang merupakan nilai dari unit sampel sebagai hasil dari mengamati atau mengukur. Kemudian ada beberapa konsep data, yaitu yang pertama adalah tahapan input yang dilakukan dengan pemasukan data ke dalam proses komputer lewat alat input. Kemudian yang kedua ada tahapan proses, di mana tahapan proses ini yaitu pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh data pemroses yang dapat berupa proses perhitungan, pengendalian, atau pencarian pada storage. Kemudian yang ketiga adalah tahapan output yang dilakukan proses penghasilan output dari hasil pengolahan data ke alat output, yaitu berupa informasi. Nah, kemudian kita masuk pada informasi itu sendiri, yaitu informasi kesehatan adalah data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan. Nah, yang awalnya tadi itu adalah data, yaitu yang masih informasi yang
fakta atau gambaran-gambaran dari suatu eksperimen. Kemudian dilakukan input, proses, serta adanya output, yaitu menghasilkan informasi yang mengandung nilai dan makna yang berguna. Nah, kemudian ada indikator kesehatan. Profil indikator kesehatan di Indonesia secara umum menguraikan tentang indikator-indikator kesehatan yang dihasilkan oleh BPS maupun oleh instansi di luar BPS seperti Kemenkes dan lintas kementerian serta indikator-indikator kesehatan yang ada di tingkat WHO. Selanjutnya kita masuk pada materi sumber data dan informasi. Sumber data sistem informasi kesehatan adalah dari sarana kesehatan melalui pencatatan dan pelaporan yang teratur dan berjenjang serta dari masyarakat yang diperoleh dari survei, surveillance, dan sensus. Nah, sumber data ini terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama adalah data primer, di mana data primer ini data yang dikumpulkan oleh penelitinya sendiri melalui secara langsung yang dilakukan si peneliti itu sendiri. Nah, contohnya seorang peneliti dari program studi manajemen informasi kesehatan melakukan penelitian di rumah sakit X. Nah, penelitian ini berfokus pada faktor tidak tersedianya berkas rekam medis pasien saat pelayanan di bagian filling. Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi dan wawancara. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, adalah data yang diambil dari suatu sumber dan biasanya data itu sudah dikompilasi lebih dahulu oleh instansi atau yang punya data. Contohnya itu seperti di salah satu rumah sakit, seorang mahasiswa sedang melakukan sebuah penelitian tentang tingkat kepatuhan pasien diabetes di klinik X. Nah, populasinya dalam penelitian ini adalah data seluruh pasien penderita diabetes mellitus dengan komplikasi yang melakukan berobat jalan di klinik, yaitu dengan jumlah pasien adalah 40 orang. Materi yang selanjutnya adalah mekanisme pengumpulan, pengelolaan data, dan penyajian data dan informasi. Pengumpulan data secara rutin dilakukan untuk data yang berasal dari unit kesehatan. Data ini dikumpulkan atas dasar catatan atau rekam medis pasien atau klien, baik yang berkunjung ke unit kesehatan maupun yang dilayani di luar gedung unit pelayanan. Kemudian setelah dilakukannya pengumpulan data, maka selanjutnya adalah pengolahan data yang merupakan proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti dari suatu kejadian yang berupa informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer, dengan menggunakan serangkaian proses atau informasi yang direncanakan yang mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Nah, setelah terjadinya pengolahan data tersebut, maka proses pengolahan data ini terdiri dari 3 tahap dasar yang disebut siklus pengolahan data, yaitu input, processing, dan output. Nah, ini sama seperti pemaparan materi yang sebelumnya, pengolahan data yang terdiri dari input, proses, dan output. Selanjutnya adalah penyajian data. Nah, penyajian data ini adalah mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menjadi jelas sifat-sifatnya atau merupakan upaya penyampaian hasil dari penelitian itu agar mudah dimengerti apa arti dan isi dari pesannya. Nah, kemudian ada 3 cara dari penyajian data ini, yaitu yang pertama adalah tulisan. Nah, hampir semua bentuk laporan yaitu isi dari penyajian data tadi berbentuk laporan, yaitu mulai dari bagaimana proses isinya, itu bagaimana proses pengambilan sampel, pelaksanaan pengumpulan data, sampai hasil analisis yang berupa informasi dari pengumpulan data tersebut. Kemudian yang kedua ada cara tabel atau tabular, di mana penyajian data dalam bentuk tabel ini adalah yang menggunakan kolom dan baris, yaitu dengan cara penyajian ini akan dapat disampaikan perbandingan atau adanya perbedaan antara beberapa kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penyajian data grafik atau diagram.
di mana penyampaian isi pesan dalam bentuk grafik ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran virtual mengenai data penelitian dalam susunan koordinat. Penyajian data dan informasi dilakukan secara multimedia guna diketahui masyarakat secara luas untuk pengambilan keputusan pada bidang kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme keamanan dan kerahasiaan informasi. Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi aset informasi dari potensi ancaman. Keamanan informasi secara tidak langsung memastikan kelangsungan bisnis, mengurangi risiko yang muncul, dan memungkinkan untuk mengoptimalkan laba atas investasi. Nah, dimensi atau indikator keamanan informasi adalah terdapat 4 definisi privasi informasi, yaitu privasi sebagai hak asasi manusia, privasi sebagai komoditas, privasi sebagai keadaan akses terbatas, dan privasi sebagai kemampuan untuk mengendalikan informasi tentang diri sendiri. Nah, keamanan sistem informasi ini adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Prinsip dasar kerahasiaan ini dalam keamanan informasi yaitu merujuk pada perlindungan informasi dari akses tidak sah atau pengungkapan kepada pihak yang tidak berhak. Nah, tujuan dari prinsip kerahasiaan ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang sensitif seperti data pribadi, rahasia bisnis, atau informasi keuangan hanya dapat diakses oleh individu atau entitas yang memiliki izin untuk melihat atau menggunakan informasi tersebut. Kemudian untuk menjaga kerahasiaan informasi ini, organisasi menerapkan berbagai strategi dan teknologi. Nah, termasuk diantaranya yaitu seperti enkripsi. Enkripsi ini yaitu menggunakan algoritma matematika untuk mengubah informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Nah, enkripsi ini digunakan baik untuk data yang disimpan maupun data yang dikirimkan. Kemudian ada kontrol akses. Kontrol akses ini menerapkan kebijakan yang membatasi akses ke informasi hanya kepada pengguna yang berhak, yaitu dapat meliputi autentikasi pengguna, manajemen hak akses, dan pembagian peran. Kemudian pelatihan kesadaran keamanan, yaitu di sini artinya mengedukasi karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi dan cara-cara untuk melindungi data dari kebocoran atau akses tidak sah. Dan yang keempat yaitu penggunaan Virtual Private Networks atau VPN memungkinkan transmisi data yang aman melalui jaringan publik seperti internet dengan membuat terowongan enkripsi antara perangkat pengguna dan jaringan. Kemudian yaitu yang terakhir ada non-disclosure agreements. Perjanjian hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran informasi yang menetapkan batasan tentang bagaimana informasi dapat digunakan dan diungkapkan. Kemudian kita masuk pada kasus yang pertama. Di Puskesmas Gondokusuman 2, Yogyakarta, petugas kesehatan berulang kali memasukkan data pasien yang sama ke dalam 7 sistem berbeda. Ini memakan waktu dan meningkatkan beban kerja, memicu frustasi dan penurunan efisiensi layanan. Kepala Puskesmas bertanya apa sebenarnya tujuan utama dibangunnya sistem informasi kesehatan ini dan apa solusi yang dibutuhkan agar sistem tersebut tidak malah menambah beban. Pembahasannya, tujuan utama SIK adalah untuk meningkatkan performa fasilitas kesehatan, menghemat biaya, serta meningkatkan kepuasan pasien melalui layanan lebih cepat dan efisien. Nah, solusi praktis yang diusulkan adalah mengembangkan bridging system berbasis web service sehingga data yang dimasukkan sekali akan otomatis tersebar ke sistem lainnya.
Nah, hal ini mengurangi duplikasi input dan beban kerja petugas. Kemudian kasus yang kedua, Dinas Kesehatan Bondowoso mengalami masalah serupa di banyak puskesmas. Laporan terlambat, data tidak konsisten, petugas kewalahan karena input data berulang, dan tidak adanya SOP yang jelas. Kepala Subbagian Informasi menugaskan analis sistem untuk mengevaluasi bagaimana seharusnya mekanisme ideal, pengumpulan dan pengelolaan data, dan tantangan apa yang dihadapi serta apa rekomendasi solusinya. Pembahasannya, penelitian ini menyatakan bahwa manajemen pengelolaan data secara umum sudah berjalan dengan baik, terutama di Dinas Kesehatan dengan sarana yang memadai, anggaran tersedia, dan SDM yang kompeten. Namun, sejumlah tantangan utama ditemukan, seperti adanya laporan terlambat, inkonsistensi data akibat sistem terfragmentasi, dan ketiadaan SOP yang baku untuk pengelolaan sistem informasi kesehatan. Nah, rekomendasi solusi yaitu meliputi yang pertama, seperti menyusun SOP tata kelola SIK untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas pengelolaan data. Yang kedua, standarisasi cut-off time pelaporan di seluruh jenjang seperti puskesmas, bidang, dan dinas agar data yang diteruskan akurat dan tepat waktu. Kemudian, mengurangi duplikasi input dengan memperbaiki integrasi sistem dan meminimalkan fragmentasi perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM, khusus IT, agar mampu menangani pengelolaan informasi dengan efisien. Kita masuk pada kasus yang terakhir. Di Rumah Sakit P. Surakarta muncul kekhawatiran serius terhadap potensi kebocoran data RME. Masalah seperti akses yang tidak sah, human error saat input data, hingga kerusakan perangkat menjadi momok. Kepala IT bertanya apa saja risiko utama terhadap keamanan data pasien dan tindakan pencegahan efektif yang bisa diterapkan. Pembahasannya, penelitian ini menunjukkan risiko utama yang meliputi kerentanan fisik, yaitu seperti kondisi ruangan yang tidak stabil, human error, kesalahan sistem, penggunaan autofill yang tidak diawasi, kompleksitas TI, dan potensi peretasan eksternal. Nah, solusi yang disarankan adalah penerapan protokol keamanan seperti pembatasan akses fisik, autentikasi biometrik, enkripsi data, serta pelatihan staf agar kompeten dalam penggunaan RME secara aman. Selain itu, perlu juga dilakukannya pembaruan sistem berkala dan kolaborasi dengan penyedia IT guna memperkuat keamanan data pasien dan menjaga kepercayaan publik.